Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdhalus salati wa tamut taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hari ini kita di episode terakhir, edisi terakhir tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalami pasang surut, mengalami situasi-situasi yang berubah-ubah. Tetapi selama Rasulullah SAW berada di Makkah, itu sebagian besarnya menghadapi tantangan, cobaan, dan penyiksaan dari orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin. Penyiksaan itu bentuknya macam-macam, sampai yang terakhir sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah muqata'ah, embargo. Jadi kaum muslimin di embargo. Orang tidak boleh membeli barang kaum muslimin tidak bisa membeli barang orang lain, atau barangnya ada tapi dijual dengan sangat mahal sehingga kaum muslimin tidak bisa membelinya. Nah, ini berlangsung kurang lebih 3 tahunan, dari tahun 7 kenabian, 7, 8, 9, 10. Ada sekitar kurang lebih 3 tahun Rasulullah SAW bersama para sahabat, keluarga Sidin di embargo ekonomi, di embargo sosial, ada di kawan itu. Belum lagi cobaan-cobaan yang lain. Tetapi di tengah cobaan-cobaan ini, Rasulullah SAW merasakan peristiwa yang luar biasa, ngarannya Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau kita lihat di buku sejarah yang ditulis, sejarah Nabi lah, yang ditulis oleh orang-orang orientalis atau mustasyrikun, dilewati aja, babnya hilang. Kenapa? Karena orang-orang itu, orang orientalis, orang barat, ini ada percaya kayak itu, dianggapnya kayak mistis kan, kayak kisah legenda, mitos, kayak itu aja. Pertanyaan lain misalnya lah, apakah orang-orang barat menulis kisah Nabi Muhammad? Banyak. Orang barat banyak menulis tentang Nabi Muhammad. Tapi kalau kita baca kisah-kisah Buhan Sidin tentang Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad digambarkan kayak manusia biasa, kada ada besi apa-apa. Nah, cuma sebujurannya kada aneh. Kenapa? Karena mereka dari awal sudah tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad ini sebenarnya ada 2 hal yang harus kita pahami. Nabi Muhammad sebagai manusia, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kita umat Islam sepaket dah. Ngaran Nabi Muhammad sepaket dengan kenabian Sidin, percaya, dah selesai. Nah, orang-orang barat itu percaya dengan sosok Nabi Muhammad, mengakui keberadaan Nabi Muhammad, mengakui sikap hidup Nabi Muhammad, langkah-langkah Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad. Mereka mengakui itu. Mereka juga mengakui Nabi Muhammad sosok yang luar biasa, mengakui itu. Tapi tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Ini mirip-mirip dengan orang-orang Quraisy. Apakah Nabi Muhammad membohong? Kada juga. Apakah Nabi Muhammad khianat? Kada juga. Tapi ketika ditanya kenabian Nabi Muhammad, kada percaya. Ketika dengan kenabian Nabi Muhammad kada percaya, apalagi mukjizatnya, yaitu Isra dan Mi'raj. Jadi kenabian Nabi Muhammad itu nomor 1 dulu. Nah, apakah bisa
apa ya, ketidakpercayaan yang menyerang kaum muslimin, iya. Jadi ada orang-orang yang tak umpati babuhan barat itu, sehingga ini meragukan kenabian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi itu ragu. Walaupun ada yang menyambat kayak ini, percaya Nabi Muhammad nabi, iya percaya. Tapi pas ditakoni Isra Mi'raj kada percaya. Berarti sebujurannya meragukan kenabian Nabi Muhammad. Karena Isra Mi'raj ini bagian daripada mukjizat itu sendiri loh. Nah itu, dan beriman kepada Nabi dan Rasul ini termasuk adalah rukun iman. Ada orang Belanda ngarannya, lain naturalisasi bang, penjajah, ngaran sini Sunok Horgronya. Sunok Horgronya ini Sidin orang Belanda pindah ke Indonesia, India Belanda lah bahasa. Lalu belajar bahasa Arab, belajar kitab sampai alim, sampai Sidin mengaji ke Makkah. Di Makkah ngaran Sidin Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar, alim benar. Nah, menulis tentang Nabi Muhammad. Ada bukunya tentang Nabi Muhammad. Ini yang orang Belanda, banyak lagi orang-orang lain yang menulis tentang Nabi Muhammad. Cuma kalau kita baca bujur-bujur kisah Nabi Muhammadnya itu akan berbeda dengan kisah Nabi Muhammad yang kita pahami lawan kita pelajari. Amun kakanakan yang ada tahu bahaya. Ya kami mengakui Nabi Muhammad itu sosok yang jujur. Pasti, wah bagus ini dia. Tapi sekalinya pas masalah Isra Mi'raj, mukjizat Nabi kada percaya Nabi Muhammad kau membelah bulan, kau ada keluar banyu dari sela-sela jari, kada percaya mukjizatan. Padahal itu sepaket percaya kenabian Nabi Muhammad, percaya mukjizat Nabi Muhammad juga, termasuk Isra dan Mi'raj ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, idza ta'ammalna fi siratihi sallallahu alaihi wasallam wa waqa'i hayatihi wajadna Allah subhanahu wa ta'ala ajra mu'jizat katsiran yadihi. Ketika kita lihat sirah Nabi Muhammad, itu banyak mukjizat-mukjizatnya. Ada kehitungan mukjizat Nabi Muhammad. Yang mana mukjizat itu bukti kenabian, dan ini juga ada di nabi-nabi yang lain, tergantung situasi kondisi. Nabi Musa itu mukjizatnya adalah merubah tongkat jadi ular. Kalau kita baca kisahnya di Al-Quran, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Nah, salah satu tantangannya adalah Nabi Musa harus menghadapi ahli sihir Fir'aun, adu sihir, adu kekuatan. Tetapi yang terjadi adalah tukang-tukang sihir Fir'aun itu kalah. Kenapa? Karena yang Nabi Musa sampaikan itu lain sihir. Ya kan tukang sihir ini tahu ini sihir kami sampai sini kekuatan ini tahu. Ketika Nabi Musa menampaikan itu, ini lain sihir nih, ini dasar kekuatan Tuhan nih. Makanya mereka langsung beriman kepada Nabi Musa. Walaupun sudah diancam Firaun, bila beriman akan dapat azab yang pedih. Tapi udah apa? Itu beriman. Belum lagi tongkat Nabi Musa ini kawan membelah lautan. Inilah jangannya ada lah kita ke Surabaya berjalan sampai aja bang. Lautan ada terbelah berjalan. Nah, ini berat padahal. Percaya lawan manusia yang kada tahu apa macam-macam. Umat Nabi Musa nih lah. Di ujung jalan sudah disasahi Firaun, sampai kayak apa nih caranya? Langsung keluar mukjizatnya. Nah itu luar biasa. Menit langsung mukjizat Nabi Musa itu langsung. Untungnya ketika sampai di Subarang, Firaun yang tenggelam aja. Firaun yang
Firaun yang kada pernah garing, kekuasaannya luar biasa, mati lamas. Matinya tuh mati lamas. Gerger banget. Ini bisa anak kayak itu. Apa ngaranya nih? Sosok yang pina kuat benar, makanya meninggalnya hal yang sederhana, kayak Abu Jahal. Abu Jahal itu terkenal dengan Fir'aun hadil ummah karena kekuatannya sering mengganggu. Makanya meninggalnya apa? Abu Jahal itu meninggalnya karena dikalahkan 2 orang remaja. Ibarat tuh kayak U16-nya lah. Kan pasukan perang Nabi itu macam-macam usia jenjangnya. Nah, yang malunya itu yang masih U16 dari Madinah berdua. Manajer menakoni Abdurrahman bin Auf yang ngarah Abu Jahal nang mana gerang paman. Itu jarang itu jarang. Nah, datang ibuhannya. Nah, buahnya itu yang membunuh. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi itu. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Soleh itu keluar unta dari batu. Keluar unta dari batu. Mukjizat Nabi Ibrahim dibakar kada kepanasan. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya naru kuni bardan, jadilah dingin, wa salaman, dan berilah keselamatan ala Ibrahim. Berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Karena banyak mukjizat nabi-nabi, dan terakhir mukjizat Nabi Muhammad SAW, ada riwayat memadahkan mukjizat Nabi sebelumnya tuh ada di Nabi Muhammad. Memang kayak mukjizat, tapi kan ada sama persis bang. Mukjizat Nabi Isa itu kan menghidupkan orang mati. Nah, Nabi Muhammad ada menghidupkan orang mati. Menyembuhkan, Nabi Isa menyembuhkan orang garing, Nabi Muhammad menyembuhkan orang garing juga. Menyembuhkan orang garing itu. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya dengan kenabian Muhammad, apalagi tidak percaya dengan mukjizat Nabi Muhammad. Jadi percaya lawan mukjizat ini bagian daripada keimanan. Amun ada orang ada percaya mukjizat, nah itu imannya dipertanyakan. Karena ini bagian daripada keimanan mukjizat Nabi-Nabi. Itu. Dan Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena di situ Nabi Muhammad melihat alam yang tidak dilihat manusia biasa. Nabi Muhammad melihat malaikat, Nabi Muhammad kawa naik ke langit, Nabi Muhammad kawa ke surga, kawa ke neraka. Itu mukjizat luar biasa. Jangannya ada wah ini travel ke sana. Hanya memesan ke alam barzakh Pak Sumat beli lihat. Tapi itu pilihan. Nabi Muhammad diperlihatkan linuriyahu min ayatina. Nabi Muhammad melihat macam-macam itu. Makanya di salah satu hadis itu yang Nabi bila kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena peristiwa yang luar biasa itu. Ini hikmahnya juga Bang atau dari Allah Taala. Kenapa manusia ini kemampuannya terbatas? Mungkin bilanya diperlihatkan, dibuka hijab yang kayak itu tuh bisa ada tahan juga. Contoh, alam barzakh itu kan dengan alam dunia ini dipadahkan terpisahnya, ada ketersambungan. Walaupun kada kasat mata tuh, ada memiliki hubungan. Misalnya lah, kayak kita mengucapkan salam assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebujurnya dalam kubur tuh menyahuti, cuma kita kada mendengar. Kita bulik langkah jalannya tuh kedengaran di bawah. Dalam hadis itu kan ketika orang menguburakan bulikan, nah langkah batis bulikannya tuh kedengaran mulai dari alam barzakh tuh. Jadi ada ketersambungan. Cuma apa yang terjadi dalam barzakh, manusia ada mendengar.
misalnya ada yang disiksa, dicatok malaikat, oh jangan, nah itu kan mendengar. Yang mendengar siapa? Hewan. Karena kita kayak kada tahan mana, yang kayak itu. Bayangkanlah, amun manusia nih dibukan kayak itu, melihat nih kubur. Wih, ini digapit bumi. Kita melihat pelem aja, pelem digapit bumi misalnya, pelem tinggal lama, pelem gunung meletus macam-macam. Rasa tautan kan. Ini melihat langsung. Nah itu kayak alam barzakh. Beluman lagi yang di nerakanya, yang apa ngarannya nih, parutnya ganal yang disiksa, yang dipanggang, belum lagi yang otaknya menggurak tuh pakai sandal. Di neraka tuh pakai sandal, nah menggurak otak saking panasnya. Belum lagi memakan buah-buahan, makanan di neraka tuh juga makanannya, tapi ya makanannya menyakiti kawak. Itu hikmahnya kenapa manusia ada diperlihatkan yang bahasanya apa, yang alam malakut, alam yang pokoknya yang tidak kasat mata itu ya alam gaib, termasuk malaikat Jibril. Itulah bila bertampai awak sidin yang bujuran kan, malaikat Jibril itu sayapnya 600 dan sidin itu ganalnya bainal masyriq wal maghrib, dari timur sampai ke barat. Hibak dunia nih karena awak malaikat Jibril yang asli. Kalau rancang datangin Nabi Muhammad itu bentuk manusia halus saja, tapi kalau yang asli ganal benar. Ada orang bayangkan, itu bagian daripada mukjizat juga tuh. Nah manusia tidak diperlihatkan, ditutupi yang kayak itu. Walaupun kalaunya berbicara mukjizat itu, semua yang terjadi di dunia ini sebenarnya adalah istimewa, termasuk anggota tubuh kita nih, organ tubuh. Kayak apa jantung itu kalau memompa darah ke seluruh tubuh. Kayak apa Allah Ta'ala sudah mengatur kulit manusia nih. Kayak apa Allah Ta'ala mengatur mata nih supaya ada bebanyuan, supaya menghindari debu, ada bulu mata. Apa hikmahnya? Sudah Allah atur berataan. Itu mukjizat sebujuran berataan. Nah, dua dah. Lalu yang berikutnya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebenarnya laqad ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwanan katsiratan minal mihan allati laqaha min Quraisy wa kana akhiruha ma'anahu la hijrati ila Taif mimma marra dzikruhu wa bayanu. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad mengalami berbagai macam ujian cobaan sebelum Isra Mi'raj nih. Tadi ada embargo, kayaknya disambatin, sahabatnya belum lagi. Dan hebatnya lah, kayak Bilal atau Ammar bin Yasir, Buhan Sidin tuh nah, hanyar masuk Islam, ilmunya tapi ada lagi. Namanya kita baca lagi kisah Buhan Sidin tuh nah, hanyar ba Islam, ilmunya tapi ada lagi. Bisa melawan kita wayah ini, masih banyak kita pengajian rancak unang ilmu waktu itu nah, nasi hanyar be Islam tuh nah, ilmunya tapi banyak lagi karena kan hanyar be Islam. Tapi ketika disiksa, diuji dengan keimanan, mereka nggak bisa bertahan. Makanya diistilahkan sahabat itunya mahabbah dulu kan. Jadi masuk Islam itu sudah mahabbah, sudah cinta kepada Rasulullah SAW. Sedangkan kita kebalikannya. Nah, Bapak nggak Pak? Kita ini supaya sampai cinta kepada Rasulullah, ya belajar supaya menuju itu. Sahabat itu katanya sudah mencintai toh, walaupun nggak tahu dan lain-lain. Nah, sudah mencintai, hanya belajar agama. Kita belajar agama untuk mencintai Rasulullah SAW.
Kayak apa Bilal kalau bertahan di jamur di bawah terik sinar matahari, kau bertahan. Sahabat-sahabat yang lain kawa juga. Nah itu Nabi Muhammad bang banyak juga dapat siksaan macam-macam. Nah termasuk saat di Taif. Di Taif itu kan Nabi dakwah ke sana 10 hari tapi ditolak mentah-mentah. Nah setelah itu Nabi ini kayak berdoa kepada Allah Ta'ala kayak, ya Allah ulun sudah kayak ini pang udah usaha nah, ulun sudah rasa ada kuat lagi bahasanya mulai itu sampai sini pang usaha ada dakwah macam-macam, kada kawa apa-apa lagi sampai sini aja batasnya. Nah imbah yang doa tadi, fajaat dhiyafatul Isra wal Mi'raj min ba'di dzalik takriman minallahi ta'ala lahu wa tajdidan li'azimatihi wa siyabihi wa sabatihi. Di tengah ujian, cobaan dan siksaan yang Nabi alami, datanglah peristiwa Isra dan Mi'raj yang maulah Nabi Muhammad semangat pulang, yang maulah Nabi Muhammad jadi terpacu untuk kembali menyeru umatnya dengan Isra Mi'raj. Amun Isra Mi'raj itu amun Isra Mi'raj itu kita umpamakan tempat yang jauh. Kayaknya mun sakit kepala tuh ya healing istilah orang. Sakit kepala boba kemana nggak boleh lihat. Ya kada mesti keluar duit bang. Amun di Banjar mungkin ke Martapura atau amunnya apa ngarannya nih di rumah kepomaan mau unjun model kayak itu. Ada mesti yang keluar duit. Wah, jadi kita harus wisata nih ke tempat jauh ada kayak itu ngarannya. Berarti mulai bahari lah sudah ada kisah istilah healing ya, mulai bahari sudah. Memang kayak itu. Tergantung orangnya. Nah, Isra Mi'raj ini kemuliaan bagi Rasulullah SAW di tengah ujian macam-macam. Dan ini juga itu Isra Mi'raj ini bukti tentang hubungan Baitul Maqdis, hubungan ke Baitul Maqdis. Mungkin di pertemuan sebelumnya ada lu menyampaikan kaum muslimin itu kuat atau kada, bersatu atau kada, tolak ukurnya Baitul Maqdis. Apakah kaum muslimin hari ini kuat? Jawabannya ada. Buktinya apa? Baitul Maqdis masih di bawah Israel. Nah itu rupanya udah selesai. Kenapa jadi bisa yang kayak itu? Lihat ada saja jauh-jauh di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu nah di Timur Tengah itu